Ya, alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain. Amma ba'd. Ya, alhamdulillah malam hari ini kita bisa berkumpul kembali di dalam acara Konsul Dokter Sirkah. Ya, dan acara Konsul Dokter Sirkah ini tidak ada materi, tapi langsung masuk ke diskusi bedah kasus ataupun konsul yang diinginkan oleh para peserta. Dan nanti semoga selesai acara ini bisa mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Salat dan salam juga kita panjatkan pada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Semoga kita menjadi umat yang mendapatkan syafaatnya. Dan sebelum kita mulai diskusi konsul Dokter Sirkah ini, mari kita bersama-sama membaca umul kitab Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Siap. Bagaimana kabarnya, saudara-saudaraku? Sehat ya? Bagi yang sedang kurang sehat atau kurang fit, semoga bisa diberi kesehatan dan tetap bisa mengikuti acara dengan baik. Dan semoga nanti masih banyak saudara-saudara yang akan ikut nimbrung. Biasanya nanti insya Allah akan bertambah lagi pesertanya. Oke. Memang kegiatan konsul Dokter Sirkah ini tidak dibarengi adanya teori. Ya, sebentar ya. Ada gangguan. Kenapa? Siap, mohon maaf. Ada gangguan sedikit. Oke, karena ini langsung kepada diskusi, ya konsul dan tanya jawab, monggo bagi yang mau bertanya, itu bisa resem, dan alhamdulillah sudah ada 2. Dan saya lebih baik memahami faktanya, maka memang yang bertanya sebaiknya juga on, ya juga on atau bisa memberikan pendetailan fakta. Karena fahmul waqi ini adalah menjadi bagian pertama dan terpenting sebelum memahami bagaimana hukum-hukumnya dari muamalah tersebut. Ya, pendalaman fakta ini penting. Dan saya mohon agar bagi semua pihak yang bertanya kepada saya, atau sebenarnya juga ke guru-guru kami, ya itu memang sebaiknya bertanya dengan memberikan fakta yang baik atau detail. Cuman kalau faktanya itu banyak, ya mungkin sebaiknya tidak ditanyakan melalui chat ya. Karena mohon dibedakan antara bertanya, mohon maaf nih ya, karena banyak terjadi dengan guru-guru kami juga ya. Itu bedakan antara bertanya dengan ngasih kerjaan. Karena kalau memang sudah ngasih kerjaan, forumnya bukan hanya sekedar tanya-menanya ya. Jadi lebih baik diforumkan secara fix. Apalagi kalau ternyata faktanya luas. Nah, pemberian fakta ini juga saya harapkan bukan fakta yang mengarang-arang atau yang dibuat-buat, bukan dalam artian saya berprasangka buruk dalam hal tersebut, tidak. Tapi biasanya ya lebih baik dengan fakta yang memang Anda jalani agar lebih cepat memahaminya dan bisa lebih mudah dalam implementasinya. Jadi kalau mau sampaikan aja semua faktanya, detail, nilai uangnya kah, apanya dan lain-lain. Ya, karena sekalinya Anda tidak menyampaikan keseluruhan fakta atau hanya ngarang-ngarang, nanti pas ketemu fakta sendiri, Anda akan bingung. Biasanya tanya lagi. Oke, maka sebaiknya disampaikan dengan detail dan ini hal yang sangat penting dan mohon maaf tidak untuk diremehkan. Ya, jadi banyak yang nanyanya singkat tapi ingin dijelasinnya panjang. Nah, ini tidak ideal di dalam forum chat. Nah, makanya dengan forum Dokter Sirkah ini monggo digunakan dengan maksimal. Oke. Dan forum konsul Dokter Sirkah ini hanya untuk para member bisyarah saja. Jadi tidak untuk orang umum. Maka monggo yang memang sudah menjadi member bisyarah bisa mengakses Dokter Sirkah ini. Ini jadi bagian dari manfaat bisyarah yang diberikan kepada seluruh peserta atau member bisyarah agar bisa membantu dalam penyelesaian permasalahan-permasalahan bisnisnya.
Dan kami juga alhamdulillah secara offline ataupun secara langsung bisa banyak membantu permasalahan-permasalahan bisnis, baik itu diri sendiri, bisnisnya sendiri, atau kerjasama-kerjasama. Karena masih banyak yang masih kurang memahami bisnis syariah secara komprehensif. Nah, tidak berlama-lama lagi, ya kita bisa masuk, dan seperti Pak Darto, kalau mau bertanya bisa resen, alhamdulillah sudah melakukan resen. Nah, yang pertama kita masuk dulu kepada Bu Hazimah. Monggo kepada Bu Hazimah, mungkin bisa open mic dan menyampaikan keluh kesahnya. Kira-kira apa yang dikeluhkan. Silakan Bu Hazimah. Baik Ustadz, syukran katsiran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Saya ingin tanya Ustadz, begini Ustadz ya. Ada A, ada B, dan C. Misalnya A, B, dan C. Mereka ini mau syirkah abdan Ustadz. Abdan. Ya, jadi masing-masing punya skill gitu ya Ustadz ya. Cuman ya kemarin saya ingin apa namanya mungkin untuk confirm Ustaz ya, confirm apakah kan abdan ya, misalnya mau bikin mereka ini bikin jasa konsultan ya, jasa konsultan, jadi 3 orang ini mereka masing-masing punya apa namanya profesi masing-masing A B C ini. Nah kemudian tapi kerjanya di rumah masing-masing aja gitu ya, kerja di rumah masing-masing aja. Nah, jadi kalau misalnya ada klien, ya mungkin bisa jadi klien itu dilayani secara online, misalnya sekarang masih lockdown secara online, ataupun kalau misalnya harus butuh ketemu, misalnya ketemu di rumah salah satu dari yang 3 ini gitu Ustaz. Nah, kemudian yang ingin saya tanyakan adalah karena ini adalah sikap abdan, jadi kan mereka kan memang tidak ada setor modal Ustaz ya. Tapi kan pada kenyataannya realitasnya masing-masing itu pasti dia itu adalah mengeluarkan biaya gitu, ada biaya masing-masing gitu. Misalnya butuh laptop misalnya, atau butuh perjalanan, atau misalnya menuju ke tempat kliennya, atau mungkin dibikinkan apa namanya penjelasan macam-macam deh. Intinya masing-masing pasti memiliki ini, memiliki apa biaya yang dikeluarkan. Jadi dalam teknis finansialnya berarti kalau ini ada syirka abdan, biaya-biaya yang dikeluarkan oleh masing-masing itu berarti ya dianggap sebagai gimana Ustaz ya, dianggap sebagai biaya masing-masing gitu ya. Jadi itu tetap ketika misalnya ada income, ada pendapatan, jadi kan berarti kan nggak ada biaya nih, kan biayanya kan zero berarti Ustaz ya. Karena masing-masing, jadi deh ini aku tanggung masing-masing. Ya masing-masing butuh laptop dia beli sendiri, butuh apa beli sendiri, ya butuh transportasi buat bayar sendiri gitu. Jadi ketika ada income-nya ini berarti langsung dibagi hasilkan sesuai dengan nisbah bagi hasil Ustaz ya. Misalnya A misalnya 40, B 30, C 30 gitu. Jadi langsung begitu aja Ustaz ya. Atau mungkin ada bagaimana gitu Ustaz. Oke. Syukran Ustaz. Ya, Pak. Jadi gini, yang namanya sirkah walaupun dia abdan, maka hakikatnya dia bercampur. Oke. Ini kan dari pengertian dari sisi bahasanya. Sirkah itu artinya bercampur. Maka apa? Mengenai kepemilikan bisnisnya itu milik sirkahnya. Maka kalau sudah berbicara tentang bercampur atau dia menjadi satu, ya itu maka semua biaya itu yang nanggung ya sirkahnya. Tidak ada lagi sebenarnya pengeluaran-pengeluaran pribadi, itu tidak boleh. Oke. Maka karena dia sirkah abdan tanpa modal, oke, kok ternyata tetap keluar ada yang namanya biaya-biaya, maka juga harusnya di-cover oleh sirkahnya. Lo kan nggak ada modalnya, makanya positioningnya adalah biaya-biaya itu dilakukan qard sebagai pinjaman, yaitu dari para pelaku sirkah, pelaku akadnya, ya meminjami dulu. Tapi ingat, untuk yang urusannya mengenai bisnisnya, untuk urusan sirkahnya. Maka di luar urusan sirkahnya, ya nggak bisa dimasukin. Contoh pertanyaannya, laptop ini mau dimiliki secara pribadi atau tidak? Kira-kira bagaimana Bu Hasimah? Pribadi Ustaz.
Kalau pribadi ya memang dia pengeluaran dia pribadi dong. Bedanya apa? Boleh sebenarnya laptop ini ya dibelikan oleh Sirka Abdannya, boleh. Tapi hanya untuk urusan Sirka Abdannya. Dan kalau ada urusan selain Sirka Abdannya, dia harus dapat izin yang lainnya. Termasuk kalau pada saat putus sirkah, dia jadi aset sirkahnya. Begitu bedanya. Tapi kalau ternyata enggak, ini mau saya miliki sendiri. Nah, maka ya dia harus beli sendiri. Kalau dia beli sendiri, monggo dia pakai untuk urusan sirkahnya atau untuk urusan selain sirkahnya tanpa harus meminta izin para pelaku akad sirkah yang lain. Begitu juga kalau transportasi. Kalau dia untuk transportasi pribadi, ya itu urusannya dia. Tapi kalau memang sekalinya untuk urusan sirkahnya, maka yang mengcover adalah sirkah abdannya. Berarti biayanya jadi core dulu kepada pelaku yang menjalankan fungsi pengelolaan dalam sirkah tersebut, misalnya si B. Oke, bayarnya kapan? Kalau nanti ada pemasukan. Makanya pemasukannya nanti buat bayar biaya-biaya dulu. Jangan langsung bagi hasil. Makanya salah satu kelemahannya sirkah abdan, dia tidak punya modal. Akhirnya kalau dia butuh biaya, pasti harus minjem. Kalau memang kondisi para pelaku sirkah juga positif, ada kelebihan-kelebihan uang, mungkin lebih mudah. Tapi kalau ternyata minim, memang agak susah. Atau sebenarnya bisa melakukan court kepada pihak ketiga, selain para pelaku akad. Itu boleh. Sama saja sebenarnya, seperti court-nya kepada para pelaku akad. Dia berarti kalau ada pemasukan, dibayar dulu. Maka akan mengurangi keuntungan. Nah, kalau sudah tidak ada biaya-biaya, maka sisanya itulah yang namanya keuntungan. Kalau sudah dikurangi biaya-biaya, baru namanya keuntungan. Nah, kalau sudah keuntungan karena dia tidak ada standar modalnya, maka semua yang menjadi kelebihan itu adalah keuntungan yang nantinya dibagi hasil. Kan gitu. Begitu Bu Azimah. Oke, Pak Ustadz. Jadi intinya Ustadz ya, kembali ke tadi Ustadz. Jadi kalau masing-masing memang dia pengen semuanya kan, masing-masing misalnya udah punya laptop sendiri, mereka ngadain sendiri, udah ada mobil sendiri, udah ada akomodasi sendiri. Jadi ya kerjanya begitu, itu berarti no problem Ustadz ya. Jadi itu dianggap no problem. Dan begitu juga kalau ternyata dia bilang kan, oke, ini transportasi dia ngeluarin untuk urusan sirkahnya, tapi dia bilang saya hibahkan, maka juga nggak jadi biaya. Tapi tidak boleh hibah itu diwajibkan di depan akad, di awal akad. Oke ya, kita sirkah abdan ya, nanti kalau ada biaya-biaya, pokoknya tanggung sendiri-sendiri ya. Nggak bisa. Maka itu hakikatnya tidak bercampur. Gitu ya. Bedanya ini kan kalau dia tidak abdan dan misalnya ada modalnya, maka biaya-biaya ini kan yang ngeluarin modalnya kan. Gitu kan. Bukan orang personnya. Nah, nggak ada modal, biaya itu memang kalau untuk urusan sirkahnya ya sirkahnya lah yang menanggung. Itulah hakikat dari sirkah, bercampurnya itu. Maka tidak hanya mengenai keuntungan dia berbagi, mengenai biaya-biaya dia harus berbagi di dalam sirkahnya. Maksudnya adalah di cover oleh perusahaan atau sirkahnya, bukan terhadap biaya pribadi. Oke. Oke. Begitu, ya? Oke, syukur Ustaz, jazakumullah khairan jelas. Oke, yang berikutnya Bu Risa Kamila, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya. Jadi begini, Ustaz. Ini kan saya baru nih belajar syirkah gitu ya. Jadi sekarang tuh berencana mau memperbaiki syirkah yang sebelumnya begitu. Jadi selama ini tuh saya bekerja sama gitu dengan adik-adik gitulah, kita bersyirkah lah katakanlah ya, tapi memang dengan tanpa ilmu ya. Kita kalau boleh sekalian disampaikan faktanya, pelaku akadnya ada berapa? Berlima sih. Berlima ya, apa saya A, B, C, D, E. Ya. Terus? Nah, itu kita punya usaha buka booth di mall gitu, Ustaz. Kita sudah pernah sampai buka di 6 cabang, tapi ya karena pandemik ya berguguran dan sekarang sudah tutup semua dan merugi. Apa bisnisnya? Jual es krim, Ustaz.
Nah, kebetulan pandemik juga, jadi kan kita sudah tutup tuh satu persatu, dan sekarang sudah mulai ada lagi mall yang buka, jadi kita mau buka lagi lah gitu. Sekarang sih sudah mulai buka dulu satu gitu ya. Cuman karena sekarang sudah belajar nih masalah syirkah gitu secara syariah, saya mau membubarkan dulu syirkah yang lama, kan katanya aturannya begitu kan Ustadz ya. Jadi karena yang lama juga asal-asalan lah, ngaco begitulah istilahnya. Ya, sebenarnya bukan membubarkan yang lama. Sebenarnya yang lama itu tidak pernah dianggap adil. Oh ya. Jadi diselesaikan. Ya, ya. Nah, jadi itu kita sudahilah begitu ya kisah yang lama dan mau membuka lembaran baru begitu. Membuka syirkah. Nah, katakanlah begini, tapi kan kami sudah punya aset barang banyak nih Ustaz. Kalau cash sih udah pasti minus lah. Tapi kalau barang itu kita masih punya aset, barang-barang, mesin, segala macam gitu Ustaz. Nah, untuk membuka yang baru itu kan sebenarnya hanya perlu fresh money, nggak banyak. Katakanlah misalnya aset yang ada tuh kata dari beberapa mesin segala macam, katakanlah ada 200 juta gitu kalau di-value-kan. Sebenarnya kan aturan pembubaran kan itu dijual dan dibagikan ke masing-masing pemilik modal begitu ya. Tapi kan ini pada sebenarnya kami nggak akan jual juga karena pengennya sih ini diteruskan begitu, masih mau dipakai. Nah, kemudian paling kalau untuk buka baru itu tadi paling modalnya nggak besar karena hanya beli bahan baku paling begitu ya. Nggak besar lah, sewa juga nggak besar gitu. Kita mau coba, intinya sih mau coba yang kecil-kecil dulu juga gitu. Nah, katakanlah misalnya perlu untuk buka baru lagi tuh hanya perlu 10 juta rupiah gitulah Ustadz fresh money-nya. Nah, jadi saya mau bikin si 10 juta ini ya sudah dibagi ABCDE ini sesuai komposisi masing-masing gitu yang sebelumnya begitu. Komposisi modal masing-masing sesuai modal komposisi modal yang di sebelumnya itu. Nah, tapi kan berarti untuk modal awal itu ada uang 10 juta plus aset gitu plus mesin-mesin tadi gitu ya Ustadz ya. Nah, apakah yang mau saya tanyakan, apakah boleh yang dikatakan modal awal itu hanya si uang 10 juta ini saja begitu. Jadi si asetnya tidak kita masukkan ke dalam modal awal karena dengan harapan agar BEP-nya cepat BEP loh gitu Ustaz, cepat bagi hasil. Boleh nggak ya Ustaz? Oke. Yang perlu dipahami di kejadian awal dulu, walaupun tidak bisa dibilang syirkahnya itu sah, tapi ABCDE ini sudah memberikan kontribusi. Maka terhadap sisa aset, sisa harta dalam hal ini adalah cuman aset, itu adalah milik berlima. Nah, makanya saya mau tahu dulu waktu berakad berlima atau menjalankan ini yang tidak sah ini, yang jadi pemodal siapa? Semuanya nurun modal? Iya. Berapa? Ya ada yang 40%, ada yang 30% gitu status. Mungkin angkanya aja sekalian. Angkanya kalau boleh tahu ya, kalau mau diskusi lebih cepat, karena ini akan berdampak pada bagaimana sisa aset kepemilikannya ini. Nah, sebenarnya sih angka awal itu 250, cuma kemudian di tengah-tengah tuh kita kayak mau buka restoran gitu, jadi ada lagi nambah lagi gitu Ustadz, yang tengah-tengahnya ini termasuk dihitung apa enggak ya? Ya, makanya diposisikan dulu. A ngeluarin berapa, B berapa, C, D, E itu berapa. Saya baru bisa menyampaikan bagaimana tindak lanjutnya. A sama B itu dari 250 itu 125, sisanya yang berarti bukan, sebentar saya juga lupa tuh, 125, ada yang 125, ada yang 50, ada yang 50. Itu udah berapa? 125, 50, 50, ini sudah 225. Bukan 5 sih, berarti 4 kayaknya. Lupa orangnya berapa? Lupa. Maksudnya masa berangkat enggak tahu orangnya sih. Sama adik-adik loh Ustadz, jadi kita ya adiknya emang aja goib. Gitu. Adiknya kan tinggal dihitung, enggak goib.
Ya anggap gitu deh Ya. Ustadz, 125, Ya, 50, 25 lah gitu. soalnya gini, kalau jenengan mau menyampaikan langsung semua faktanya dan didiskusikan di sini, jenengan langsung tahu implementasinya secara nilai-nilai. Tapi Oh. kalau jenengan nggak berkenan, silahkan. Cuma nanti kalau udah ketemu nilainya, jenengan juga bingung. Oh iya. Tuh. Nah, ini monggo berandai dulu 125, 50, 50 dengan berapa sih? 100 lah. 100. Karena komposisinya sih kurang lebih seperti itu, mirip-mirip. Ya seperti itulah Oke, sih. kalau ini kan totalnya adalah 225, 325. Kok banyak dua? Oh iya ya. Gimana? Lupa juga berapa uangnya. Harus buka catatan ini karena udah lama betul. Ya Dan oke, karena kalau mau diandaikan tapi nggak seperti ini apa-apa. juga nggak Ya apa-apa. segitu aja deh Ustadz karena kurang Ya, lebih lah oke. angkanya. Maka sebenarnya, terus selama ini udah pernah bagi hasil nggak? Ini udah berapa tahun nih? Dari 2000 dari 2000 berapa ya? 15 apa gitu 2015. Cuman Sudah memang, pernah bagi hasil? nah itu dia Ustadz, kita kan runningnya kan tanpa ilmu sama sekali ya Ustadz. Jadi kita waktu itu sistemnya ya pokoknya si A dapat sekian tiap bulannya gitu, si B sekian gitu loh Ustadz. Jadi kayak digaji lah gitu. Jadi ya udah salah total lah Ustadz. Pokoknya wes ambiar lah gitu. Iya, iya. Oke, karena kalau memang semuanya juga dapat bagi hasil, semuanya ngelola dan semuanya modal, Iya. ya, maka kalau tidak bisa di tracking, sebenarnya bisa tinggal diperbandingkan dari sisa porsi modal. Maka si A itu punya 125 dari 325, 50 dari 325, 50 dari 325, 100 dari 325. Inilah kepemilikan secara hartanya. Maka nanti sisa aset ini berapa? Oke. Maka misalnya sisa asetnya juga misalnya 200 ya. Misalnya. Bisa jenengan kira-kira nggak sisa aset sekarang nilainya berapa? Lah Ustadz kan Tinggal berapa kira-kira? Kira-kira ya 100 juta ada? 200 sih ada Ustadz. 200. Maka si A itu haknya adalah 200 juta itu haknya adalah 125 kali 32 dibagi 325 ini. Akhirnya ketahuan, ini aset ini nggak boleh kok, nggak ada pemiliknya itu nggak boleh. Oke. Dampaknya apa? Dampaknya untuk sirkah yang baru. Ya. Coba jenengan ada kalkulator nggak? HP ada nggak HP? Nggak punya sih HP. Ini kalau mau dibantu pendetailan ya, dan ini insya Allah sangat bermanfaat untuk rekan-rekan yang lain ini. Oke. Karena biasanya banyak sirkahnya itu amburadul, terus dia mau akad ulang gitu loh. Intinya adalah mau memperbaiki itu. Kemarin saya pernah itu. Dia udah berapa kali ganti sirkah, ada yang keluar, ada yang masuk, saya breakdown kan itu. Akhirnya keluarlah nilai-nilai. Nah, yang hire saya itu malah dia jadi punya utang di situ. Nah, dia bingung kan, pertanyaannya yang lain itu pemodalnya mana, balikin. Nah, punya hak nggak balikin itu? Saya breakdown kan. Dan akhirnya terlihat nilai-nilai, terus dia sampaikan katanya kepada timnya atau rekan-rekannya itu, akhirnya mereka mau nerima dengan penyelesaian itu karena menurut mereka ini adil. Gitu. Jadi ada berapa sisa-sisa harta itu, dan itu sebenarnya di tracking kalau ada datanya ya terhadap bagi hasil yang lalu kalau memang masih ada data. Nah makanya 125 per 325 itu berapa persen? 46. 46. Terus 50 dari 325? 15. 15. Terus ini 15. Sisanya berapa? 100 dibagi 325. Sebentar, ini kok 24. 30 sih ya? Benar nggak sih ini hitungnya saya? 125 dibagi 325 berapa? Kayaknya bukan 46. Bagi 325. Ini saya handphonenya lowbat pula saya. 38% salah saya. 38. 38. Terus 50 per 325. 50 bagi 325. 15% benar. Oke. Terus 100 per 325. 100, 325. 32. 30%. Ya, kita anggap 32 biar full 100 ya. Oke.
Maka dari 200 juta itu si A punya berapa? Yaitu 38% dari 200. Berapa, Bu? Nggak usah pakai jutanya, langsung aja. 38%. Ya, 38% kali 200 berapa? 76. 76 juta. Si B 15 kali 200 30. 15 kali 200, iya. Si C 30, maka si D adalah sisanya 60, 136, berarti dia 64. Begitu. Iya. Oke, ini sama ya dengan 200 ya. Kalau pedagang tuh harus cepat ngitungnya. Gak niat jadi pebisnis. Iya, makanya. Oke. Nah, maka apa? Nah, sekarang inilah yang akan menjadi modal secara barang atau aset di dalam syirkah yang baru. Tapi pertanyaannya hanya cukup inikah? Oh tidak, ternyata butuh uang. Nah, sekarang saya tanya, berapa distribusi 10 juta ini dari si A, si B, si C, dan si D? Berapa? Nah, maksud saya mau disesuaikan dengan komposisi yang lama ini gitu. Jadi kalau sekarang tuh kan berarti si A 3,8 juta gitu. Oke, Si 3,8. Nah, ini 1,5. Ini 1,5. Ini 3,2. Begitu kan? Ya. Nah, maka total modalnya si A berapa? Ini. Yaitu berapa? 79,8. Si B yang mana? Ini. Yaitu 31,5. Si C itu ini. Yaitu 31,5. Si D itu ini. Yaitu 67,2. Nah, totalnya 210. Oke. Maka inilah porsi modal itu. Yang mana dia menjadi pendistribusi kerugian atau bagi rugi kalau nanti terjadi kerugian. Harus ada itu. Oke. Ya, kalau mengenai bagi hasilnya itu kesepakatan. Kan gitu. Nah, silahkan disepakati kalau bagi hasilnya. Tapi kan nggak mungkin kalau, dari semua ini, yaitu aset dan uang 10 juta ini, itu terus si A itu punya berapa, si B berapa, C berapa, D berapa, itu nggak ada gitu loh. Nggak boleh, harus ketahuan si A itu punya hak berapa. Kan gitu. Berarti maksudnya gini, Ustaz, kan kita kan itu 200 juta itu kan misalnya aset untuk misalnya saya membuka ada restoran apa untuk katakanlah untuk beberapa booth gitu ya. Cuman untuk awal ini kan saya baru mau bikin satu dulu gitu, Ustaz. Jadi kan bikin kecil, jadi tidak semua aset terpakai gitu, paling hanya satu mesin gitu. Katakanlah dari total 200 juta tuh mungkin yang dipakai hanya 30 juta gitu stat aset yang terpakainya gitu value-nya. Nah itu bisa nggak kalau hitungan untuk modal awal sirkah barunya itu hanya itu saja gitu stat aset yang terpakai plus 10 juta tadi stat? Boleh, tapi intinya apakah nanti aset yang lain itu mau dijadikan bagian dari modal juga enggak? Karena kalau sudah sirkah, udah kekunci itu. Nggak bisa Anda masukin modal di tengah jalan. Kecuali sirkahnya diputus dulu, baru dimasukin. Itu lebih ribet. Baru akad ulang lagi, itu lebih ribet. Nah, pertanyaannya, apakah memang mau dipakai atau enggak semuanya ini? Ya, ke depannya sih barangkali mungkin kalau situasi... Ya, sudah pasti belum. Kalau enggak pasti, silahkan. Tapi bisa jadi begini. Mall 1 berarti booth-nya booth 1. Maka ini sirkahnya sirkah 1. Berdasarkan apa yang menjadi aset yang mau dimasukin. Gitu loh. Nah, 30 juta itu terdistribusinya monggo barangnya si A dari 76 itu berapa, B berapa, C berapa, D berapa.
Makanya kalau memang akhirnya nggak jadi dipakai semua, ini barang harus dipisah ini kepemilikannya, gitu loh. Atau intinya diambil yang perlu, itulah yang menjadi modal sirkah 1. Iya. Nah, tapi kalau besok mau buat but 2, susah kalau ngandelin sirkah 1 karena kurang asetnya kan. Betul. Nah, kalau mau dijadikan 1 dalam sirkah 1 harus putus sirkah dulu, masukin aset yang baru, akad ulang, itu lebih ribet karena seperti putus sirkah. Berarti untuk but 2 silahkan membuat sirkah 2. Gitu Oh. loh. Jadi nanti mall 2, but 2, ya, nah nanti melakukan sirkah 2 dengan komposisi yang silahkan disepakati dengan aset yang disepakati dan nilai modal uang yang disepakati. Kan begitu. Nanti mall 3, sirkah 3, maka asetnya per sirkah itu kecil. Depresiasinya bisa jadi kecil, maka kemungkinannya kalau aset dijadikan bagian dari modal, bagi hasilnya lebih cepat. Iya sih, maksudnya gitu, Ustaz. Biar cepet. Siap. Gitu. Oke. Kalau misalnya mau nanya lagi, Ustaz. Misalnya kita tetap pakai sirkah 1 aja gitu ya. Tapi nanti untuk mall kedua gitu, hibah saja gitu bisa nggak ya, Ustaz ya? Jadi aset ini nggak dijadikan modal awal, tapi kan harusnya kan untuk buka pengembangan usaha baru itu kan court gitu kan, menurut Ustadz kan untuk modal tetap di sirkah 1, tapi barang-barang yang masuk itu hanya dihibahkan gitu. Iya, Ya boleh aja. Jadi masuk. Jadi gini loh, kalau ada sirkah kok mengakses sebuah barang, ya entah itu but kayak motor, kayak mobil, kayak rumah, kayak itu harus ada akadnya. Oke. Nah, kalau akadnya barang itu jadi modal, maka jadi milik sirkahnya. Ya. Dan dinilai secara modal. Tapi kalau ternyata ada yang mau hibah, boleh. Dan itu menjadi bagian dari harta, bukan modal loh ya. Ya. Karena tidak terhitung jadi nilai modal. Misalnya but harganya 10 juta. Kalau dia jadiin modal, maka dia masukin modal 10 juta dalam bentuk but. Tapi kalau dia hibah, dalam modalnya tetap 0. Cuman butnya jadi milik sirkahnya. Jadi dia nambahin harta, tapi bukan modal. Iya. Oke. Cuman itu adalah akad yang berbeda. Maka mewajibkan semua pelaku akad melakukan itu tidak boleh atas dasar sirkahnya. Jadi jangan sampai mewajibkan hibahnya terhadap sirkahnya. Itu multi akad. Oke, kita mau terusin gedein nih sirkahnya, tapi harus akadnya hibah loh ya barang-barangnya. Nggak boleh. Itu berdasar willingly-nya dia mau atau enggak. Iya. Gitu loh. Paham. Maka kalau ada si A sepakat, si B enggak, ya hanya yang disepakati jadi hibah saja. Nah, terlepas dari semua itu, Anda itu mau ngapain? Mau bisnis toh? Cari keuntungan toh? Iya. Maka Anda sendiri akan jualan toh? Betul. Bukan mau hibah toh? Ya makanya harus bersikap fair. Gitu loh. Kalau Anda sendiri nyari keuntungan, jangan berharap ada barang hibah gitu loh. Iya. Ya lakukan saja sebagai modal. Karena kan Anda sendiri itu mau nggak kalau bisnisnya itu ternyata dijual atau bukan dijual, dikasih-kasih gratis gitu, mau nggak? Nggak mau kan? Nah ini namanya jiwa pebisnis, mental pebisnis. Kalau memang akhirnya ada yang mau hibah ya silahkan, tapi jangan diarep-arep gitu loh. Jangan dijadikan bagian dari bisnis. Kenapa? Lawang Anda aja jualan kok nggak mau diminta barangnya secara gratis, nggak mau memberikan barangnya Anda secara gratis, dan itu memang bagian dari orang berbisnis. Tapi kok berharap ada orang lain bantuin, berharap orang lain mau menghibahin, itu nggak fair. Karena Anda sendiri itu tidak dalam rangka melakukan akad baru gitu. Makanya mohon maaf, harusnya semua jasa yang masuk kepada sirkahnya atau perusahaan itu harusnya juga dikompensasi. Kami di Bisyarah itu semua yang memberikan manfaat untuk Bisyarah pasti pembicaraan bisnis, bukan pembicaraan tabaruk.
siapapun yang memberikan manfaat kepada bisyarah. Kenapa? Nah, karena kami sendiri berbisnis. Kan nggak fair. Iya, Gitu. iya. Oke. Nah, Baik. makanya silahkan. Kalau memang akhirnya terjadi hibah, monggo. Tapi tidak boleh diwajibkan Iya. dan jangan sebenarnya dijadikan dasar. Masa objek sampai 200 juta kok berharap hibah gitu. Iya, Iya kan? maksudnya saya tadinya ngomong gitu ya, ayo ada udah. Ya monggo aja kalau setiap orang Iya, yang iya, memiliki iya. mau melakukan itu, tapi Heeh. opsional, bukan Iya, iya. diwajibkan. Baik, Begitu baik ya. Ustadz. Ya, terima kasih Ustadz. Siap, Jazakallah sami-sami. khair. Semoga bermanfaat. Ya, insya Allah manfaat. Iya, Jazakallah khair. iya. Wah. Monggo yang berikutnya Pak Darto. Masih on Pak Darto? Iya, iya, Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam Ustaz, warahmatullahi ya, wabarakatuh. saya mau nanya tentang pola pemasaran distributor dan reseller Ustaz. Saya ada usaha minyak, terus pemasarannya lewat distributor reseller. Cuman di situ karena pertimbangan saya biar harganya enggak biar setara gitu, saya minta ke distributor untuk ada harga minimal itu Ustaz. Itu harga ecer minimal, itu yang pertama. Afwan Ustaz, ini ada 3 pertanyaan, boleh Ustaz? Ya, satu-satu aja. Satu-satu aja. Itu Iya. Yang pertama kedua. apa? Jangan Yang mau pertama, nyeting sistem reseller dengan akad jual beli, tapi harganya dipatok gitu. iya, harganya dipatok di end usernya minimal segitu gitu Ustaz. Oke. Jadi gini, kalau Anda mau membuat sistem reseller dengan dasar akad jual beli, jadi yang harus dipahami itu adalah hakikat akadnya. Oke. Kalau dia jual beli, maka harus dipahami pengertian jual beli itu apa. Mubadalatu malin bimalin ala sabili at-tamliki antarodin. Ya, yaitu apa? Pertukaran harta dengan harta. Oke. Yang berdampak pada kepemilikan. Dengan dasar antarodin, saling ridho. Oke. Maka yang namanya si A, kalau sudah jual beli sama si B, maka si A nanti akan ngasih barangnya, dan si B akan ngasih pembayarannya. Oke. Maka sekarang yang tadinya barangnya di sini, pembayaran di sini akan berubah kan? Pembayaran ke sini, barang ke sini. Berarti kalau sudah terjadi jual beli, barangnya milik siapa? Milik B. Dan kalau dia memang menjadi pemilik sekarang, dasarnya kan adalah kepemilikan. Semuanya itu harus dasarnya kepemilikan. Anda mentasaruf itu dasarnya harus kepemilikan. Oke. Bisa nggak dengan nyedekahin motor yang bukan milik Anda? Nggak bisa. Bisa nggak Anda menjual motor yang bukan milik Anda? Nggak bisa. Bisakah Anda menyewakan motor yang bukan milik Anda? Aslinya kan juga nggak bisa. Oke. Maka kalau dia sudah berpindah kepemilikannya jadi milik si B, oke, maka itu adalah haknya si B. Mau dia pakai sendiri boleh, mau dia jual lagi boleh, mau dia sewakan boleh, mau dia hibahkan boleh, bahkan mau dibuang oleh dia boleh. Oke. Maka apa? Kalau akhirnya dia mau jual, ya terserah dia mau harganya berapa. Karena barangnya itu sudah bukan milik si A lagi, gitu. Anda nggak punya hak. Oke. Saya cuma matok harga bawahnya. Gitu kan? Masuk harga bawah ini nggak boleh dipatok, terserah si B. Biar dia itu nggak jualannya murah. Loh, sekarang saya tanya, kalau dia hibahin boleh nggak? Boleh. Boleh. Ada harganya nggak malah? Nggak ada. Nggak ada. Ngerusak nggak? Ngerusak kalau akhirnya dia hibah. Wah, tahu gitu saya nunggu hibahnya dari si B aja. Nah, kalau ternyata dihibahin itu boleh, bahkan nggak ada harganya. Kenapa kok harga bawahnya kalau dia jual harus ikut Anda? Oke. Ya. Maka ada kaidah fikihnya kulu syartin khulafa au nafa muqtadul aqdi fahuwa batil. Jadi setiap syarat yang mempengaruhi atau meniadakan kepemilikan, ya bukan kepemilikan, implikasi akad, maka itu syarat yang batil.
Oke, maka memberikan harga bawah terhadap barang yang sudah dia jual tidak boleh. Itu dulu dipahami. Kenapa? Karena bendanya sudah bukan milik Anda. Oke. Nah, tapi kalau cuman menyarankan, ini menyarankan, ini loh B, saran nih. Kita ini sebenarnya jualannya itu kan nanti ada jaringannya nih. Oke. Nah, lebih baik kita itu nggak usah ngerusak harga pasar. Biar apa? Semua pihak yang masuk ke dalam jaringan jualan ini itu mendapatkan keuntungan yang ideal. Nah, kalau itu dalam bentuk saran, silahkan. Oh, boleh kita kalau saran, nggih. Ya, syarat bukan syarat. Kalau dia Syarat. jadi syarat, ya nggak boleh. Maksudnya saran biar yang lain sama gitu, apa namanya? Biar nggak pada silakan dengan edukasi. Buatin skemanya gini loh. Kalau jual segini nanti nggak ada resellernya, nggak ada agennya, nggak ada yang mau retailnya. Nanti ke bypass langsung ke harga itu, nggak menarik. Anda pun keuntungannya minim. Nah, itu namanya mengedukasi pasar. Selama dia tidak menjadi syarat, boleh. Oke. Siap, Tat. Ya, jadi hanya saran. Siap. Oke. Nah, semisalnya akhirnya dia nggak ngikutin sarannya, juga boleh. Monggo. Kan gitu, iya. Tapi juga, ya apabila barangnya sudah habis dia jual, ya kan? Ini saya nggak jual, terus akhirnya dia beli lagi ke jenengan. Terus ternyata Kan dia nggak mau ngikutin sarannya, sebenarnya Anda nggak mau jual beli lagi sama dia juga boleh. Oh, boleh kalau dia nggak. Tapi kan tidak bukan syarat. Gitu loh. Nah, cuman kalau dia nggak jadi beli, Anda juga potensi pasar lewat dia juga hilang. Padahal Anda sendiri butuh pemasukan dan keuntungan. Makanya akhirnya serba dipikir. Kan gitu kan. Termasuk nggak boleh juga B ini nanti ada yang beli si C, terus matok lagi, nggak boleh. Ya. Nah, itu kalau dari sisi jual beli. Nah, kalau memang Anda benar-benar mau mematok harga, ya, dari para reseller Anda, gitu kan? Anda mau mematok, maka akadnya itu jangan jual beli. Kenapa? Karena kalau jual beli itu kan berpindah kepemilikannya menjadi milik reseller. Makanya matok itu jadi nggak bisa. Nah, kalau mau ya dilakukan apa? Akad makelar dengan samsaroh di sini, bukan jual beli, tapi makelar. Oke. Maka kalau dia makelar, hakikatnya adalah wakil. Kalau dia jual lagi kepada pembeli, ya kan? Ini hakikatnya dia hanya wakil, maka barangnya adalah milik dia, pembayaran milik dia, dan terjadi jual belinya itu di sini. Yang mana memang diwakili oleh dia, bisa jadi jual belinya. Oke. Maka apa? Maka barangnya itu milik jenengan langsung ketemu pembeli. Kalau yang di sini kan enggak, di sini terjadi jual beli, ya kan? Terjadi jual beli. Kalau di sini nanti terjadi jual beli kedua kan. Oke. Nah, akhirnya apa? Anda matok harga boleh. Kenapa? Karena transaksinya langsung di sini. Karena barang itu milik jenengan, bukan miliknya reseller. Oke. Tapi ingat, kalau jenengan titipkan kepada reseller barangnya, kalau nggak habis balik. Karena bukan miliknya reseller. Kalau jual beli yang tadi itu sudah jual beli putus. Akhirnya resikonya ada di penjual, bukan di Anda. Tapi kalau makelar, resikonya itu ada di Anda, bukan di makelar. Nah, monggo. Kalau memang tujuan Anda ini bisa melakukan ini, tapi resikonya juga beda. Begitu juga kalau jual beli, Anda langsung putus, keuntungan bisa langsung dapat di depan. Ya kan? Dan Anda tidak memperdulikan mengenai bagaimana dia memelihara barang itu urusannya dia. Tapi nggak bisa masuk harga.
Maka apa, semua akad itu punya implikasi sendiri-sendiri, jangan di cross-link. Oke. Gitu. Ya, Ya. jangan terus saya maunya akadnya jual beli tapi harganya harus patok. Enggak boleh. Makanya ada yang melakukan itu, bahkan dilaporin polisi. Itu kesalahannya dua dia. Sudah dari sisi akad dia salah, kedua dia menyebabkan bahaya untuk orang lain. Enggak boleh. Memang bukan haknya dia kok, malah bisa dimenangkan polisi itu gimana? Saya juga bingung. Kan udah sepakat, ya sepakat, tapi kalau batil ya nggak iso dong. Oke. Begitu? Boleh nanya? Ini saya istrinya saat lagi Oh, nyimak. istrinya kirain orang lain. Ustaz, Makanya orang lain bukan istrinya yang lain. Gimana? Sistem makelar berarti sama dengan konsinyasi ya, Ustaz? Sama seperti konsinyasi. Nah, terus tapi kalau untuk biaya ongkir yang kita minta yang nanggung reseller nggak apa-apa, Ustaz? Boleh nggak, Ustaz? Atau harus Enggak kita dong, jual belinya tuh di sini. Jadi kebutuhan terhadap barang dan pembayaran itu hak pembeli dan supplier. Monggo, reseller itu hanya wakil. Maka kalau memang aslinya kan yang akhirnya kalau sudah terjadi jual beli kan barangnya jadi milik pembeli kan. Dia jadi haknya pembeli. Maka harusnya hakikatnya yang ngeluarin biaya untuk ngirim itu ya pembeli karena itu barang milik dia. Oh, bukan, maksudnya dari tempat kita sebagai produsen ke reseller. Kan naruh barang nitip di reseller. Di mana, di makelar tadi. Nah, Terus? ongkir dari kita ke makelar yang nanggung makelarnya gitu. Tapi kalau mereka baru bayar. Oh, narok barangnya maksudnya ya. gitu. Iya. Ah, itu silahkan kesepakatan. Oh, gitu. Karena itu kan di luar objek bendanya, karena yang akan diakadkan itu bendanya. Jadi kalau ada mengenai pengirimannya itu di luar mengenai akad makelarnya. Dia kan memakelari produk, maka dia nanti mencarikan pembeli dan melakukan akad jual beli. Maka memang objeknya barangnya. Mengenai naruhnya atau adanya pengiriman itu di luar objek barangnya. Nah itu silakan disepakati. Ya, siap-siap. Syukran, Ustaz. Begitu? Ya, siap, Tat. Yang Gimana? kita, oh ya, satu lagi, masih ada ya? Ada dua lagi, Tat. Ada dua Ya, lagi. satu aja lagi soalnya nanti bagi-bagi sama yang lain. Yang mana gitu berarti ya? Karyawan. Oh, konteks sehari aja. Terserah. Ya itu, Tat. Saya kan maklon, Tat. Terus saya udah kesepakatan dengan produsen itu kalau ada yang beli dikirim dari pabrik. Nah, terus si distributor tuh transfer duit dulu ke saya, baru barang dikirim dari pabrik gitu, Tat. Itu gimana, Tat? Ini jenengan penjualnya, terus di sini distributornya. Nggih. Kita pemilik merek, Ustaz. Kita pemilik. Ya, penjual ya. Maklon nggih. Ya, jadi jenengan maklon ke sini kan? Nggih. Nah, jadi gini, nanti distributornya kan beli ke jenengan, tapi dikirim langsung gitu ya? Iya. Nggih. Nah, maklon ini sebenarnya ya dilihat bahan bakunya itu dari jenengan atau dia dari pabrik. Dari pabrik, kan? Kalau pabrik maka terjadi jual beli istisna namanya. Oke, jual beli pesan buat. Oke. Maka apa? Hakikatnya terjadi jual beli. Maka kalau jual beli harus dikirim ke sini dulu, baru bisa ke sini. Karena ada larangan la tabiku kata takobido. Janganlah engkau menjual barang yang belum engkau terima. Ya, jadi kalau Anda beli itu harus diterima dulu, baru bisa dikirim ke distributor. Kenapa? Karena harus menanggung barang itu dulu penjual itu. Jangan sampai barangnya salah. Oh, kan udah MOU di awal, Sat. Kayak kerjasama jatuhnya, Sat. Ini bukan mengenai MOU, tapi mengenai barang yang setiap dilakukan akad jual beli. Kenapa? Bisa nggak ternyata barangnya rusak? Walaupun tahu barangnya itu. Nah, maka kalau dia dikirim ke sini rusak, itu pasti gara-gara ini di bypass. Coba kalau nggak di bypass, pasti dia ketahuan kalau rusak. Fungsi kontrol. Tapi itu bukan masalah hakikat. Ini mengenai dalil. Oke, hakikat itu hal yang berbeda. Contoh misalnya dilarangnya babi. Kenapa toh kok babi itu dilarang? Itu ada cacing pitanya, itu nggak baik buat kesehatan. Itu hikmah.
Tapi Oke. sudah ada peternakan yang bisa menghilangkan cacing pita di dalam babi. Pertanyaannya, babinya jadi halal kok? Tetap haram. Haram. Haram karena nas, karena Oke. dalil, iya kan? Bukan gara-gara cacing pita. Maka silakan kalau membicarakan hikmah, tapi bukan itu hukum syariatnya. Hukum syariat harus atas dasar dalil. Kalau gitu yang Nah, cocok apa ya, Ustaz? gimana? Kalau gitu baiknya akadnya gimana, Ustaz? Nah, beda lagi kalau yang jenengan maksudkan adalah maklun, ini adalah jasa membuat. Gimana tuh, Ustaz? Oke, berarti apa? Bahan baku dari penjual, dari Anda. Kasih ke sini. Akhirnya objek dia cuma jasa. Maka hakikatnya adalah pemilik barang itu. Gitu loh, karena bahan bakunya dari jenengan. Maka nanti ke pabrik akadnya ijaroh, bukan jual beli. Oh, sewa itu ya, sewa Jasanya. Oh, sewa jasa. Ya, maka barang yang di sini tuh milik jenengan, langsung kirim boleh. Karena tidak ada perpindahan kepemilikan dari pabrik kepada jenengan, tetap itu milik jenengan, cuman yang garap pabrik. Makanya objek dia jasa. Nah, akhirnya jenengan sendiri yang harus beli bahan baku. Kalau kita mendelegasikan ke pabrik untuk mencari bahan baku boleh, Ustaz. Tapi modal Boleh. istilahnya ya. Nah, Modalnya maka yang pertama ada akad wakalah dulu. kalah. Oh. Jadi wakil. Nanti disuruh beliin. Tapi dari akad wakalah ini, yang mana itu juga jasa, dia minta tambahan ujroh boleh. Boleh ya. Cuman dari beliin ini dia nggak boleh nggak boleh apa, Ustaz? Markup, nilainya dinaikin. Oh, iya. Itu ya. Atau sebenarnya ya ini memposisikan saja. Dalam artian intinya dia nggak boleh markup kalau beliin itu. Objek dia hanya jasa. Itu bisa. Siap, Ustaz. Begitu? Iya. Ya. Enak kalau diorek-orek itu. Makanya kan jadi dokter karena ada resepnya. Satu lagi. Nanti ini masih ada penanya lainnya. Mohon maaf ya. Ya, jazakallah. Waalaikumsalam. Monggo Pak Aan, Tangerang ya. Oke, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz mau tanya, kemarin sudah ini sebentar saya buka contekan. Jadi kami rencana mau bikin syirkah lagi, Ustaz. Jadi anggap saja syirkah dengan ini mudharabah juga, Ustaz. Jadi rencana kalau kita lihat dari rencana proyeknya kan sekitar 200 juta. Itu terbagi menjadi beberapa pembelanjaan modal lah, Ustaz ya. Kalau bisa selalu di awal itu menyampaikan mengenai pelaku akad dulu. Oke. Pelaku akadnya ada berapa? Pelaku akadnya ada 2 orang, Ustaz. Jadi saya sebagai pemilik modal, kemudian ya, ada pemodal, kemudian B sebagai pengelola modalnya, Ustaz. Oke, berarti mudharabah. Ya, mudharabah. Nah, kemudian rencana ada nilai modalnya, Ustaz ya. Modalnya itu ya, berapa modalnya? 200 juta, Ustaz. 200 juta. Terus? Nah, itu terdiri dari bisnisnya apa? Ini bisnisnya semacam ini apa namanya? Kayak semacam bikin apa namanya? Jasa servis gitu lah, Ustaz. Oke. Nah, itu modalnya itu kita hitung-hitung 200 juta. Nah, mudahnya itu terbagi menjadi 3 modal besar ya, Ustaz. Yang pertama sewa gedung, kemudian yang kedua adalah peralatan, yang ketiga adalah kayak working capitalnya gitu, Ustaz ya. Nah, pertanyaannya adalah karena nilainya yang cukup besar, saya coba step by step, Ustaz. Jadi nggak langsung kasih 200 juta ke pengelola modal gitu. Sebenarnya udah percaya, tapi kami coba tapi nggak percaya. Kami coba bertahap gitu. Jadi misalkan sewanya karena nggak percaya. Untuk menghindari sesuatu yang tidak diinginkan. Berarti nggak percaya. Yang Anda harus pahami dari sebuah syirkah itu dasarnya adalah amanah dan wakalah. Ya. Oke.
Maka yang namanya wakalah itu nanti pengelola itu sebenarnya hakikatnya wakil. Maka wakil itu memang orang yang dipercaya. Maka berbicara tentang Anda tidak percaya dengan wakil, ya jangan syirkah sama dia. Iya. Itu dulu pertama. Karena ini penting. Itu pun juga nggak salah gitu loh. Anda nggak percaya sama pengelolanya itu juga nggak salah. Tapi ingat, ya dasar dari syirkah itu amanah dan wakalah. Maka kalau Anda masih bertanya-tanya dan tidak percaya, ya sebaiknya jangan syirkah sama dia. Itu dulu. Oke. Nah, berikutnya, boleh nggak bahwasanya selain udah nggak percaya, itu urusan yang berbeda ya. Ya, walaupun Anda misalnya istilahnya, aku nggak percaya tapi tetap mau syirkah, selama syirkahnya sah ya tetap sah. Oke. Nah, sekarang kita berbicara tentang rukun syirkah. Oke, satu apa? Al-aqidani, yaitu dua pihak yang berangkat pelaku akad. Ada pengelola, ada pemodal. Kemudian yang kedua, ya ma'qud alainya atau objek akadnya. Yang namanya pengelola nanti dia beramal, amal pengelolaan. Kalau pemodal dia ngeluarin modal. Oke. Nah, yang ketiga ijab qabul sigotnya. Kan gitu ya. Ini pasti saya ulang-ulang. Yeah. Nah, maka apa? Setiap rukun itu ada syaratnya. Oke, kalau pelaku akad, ya baik pengelola maupun pemodal, syaratnya 3. Akil, mumayyiz, muhtar. Akil itu berakal. Oke, makanya ngajak syirkah orang gila itu enggak sah. Ngajak syirkah orang mabuk enggak sah. Ngajak syirkah orang pingsan tidak sah. Oke. Mumayyiz itu 7 tahun ke atas, dan muhtar itu tidak dalam kondisi dipaksa. Mudah kan? Insya Allah semuanya bisa terpenuhi. Nah, kalau dari sisi amal, dia harus mampu melakukan tasarruf. Ya. Maka kalau dia nggak mampu melakukan tasarruf, termasuk mengelola modal, itu nggak sah sebenarnya syirkahnya. Nah, kurang lebih dia mampu. Nah, modal ini ada syaratnya, yaitu apa? Qabilun lil wakalah. Dia harus diserah terimakan, dia harus bisa diwakilkan kepada pengelola. Kenapa? Karena yang namanya syirkah itu hakikatnya apa? Pemodal mewakilkan modalnya kepada pengelola untuk dikelola. Kan gitu. Maka apa? Memang modalnya itu harus diserah terimakan di majelis akad. Contoh misalnya, Pak An, saya ada syirkah nih. Oke, modalnya butuh 50 juta. Oh iya. Anda tertarik? Ya, bisnis yang itu ya. Oke, saya tertarik. Oke, sekarang kita akad ya. Iya. Tapi saya transfernya besok ya. Pertanyaannya habis itu saya ngapain kalau belum terima? Cuma ngelongap kan. Ternyata besok jenengan nggak jadi transfer tuh. Ngapain saya? Delongap lagi kan. Oh, seminggu lagi ya. Ini pas ada urusan. Oh iya. Terus seminggu lagi, ternyata saya tanya, gimana Pak, udah transfer belum? Waduh, ini agak kehold sedikit deh. Seminggu lagi ya. Terus ngapain kita akad gitu? Ya, ulama sudah membuat syarat ini agar apa? Hakikatnya itu memang bisa diwakilkan di majelis akad. Biar apa? Biar memang terjadi hakikat perwakilan itu. Karena kalau tidak ada modal yang diwakilkan, oke, pertanyaannya ngapain syirkah? Kan gitu kan. Loh, ini ada uangnya dan saya ngasihnya bertahap. Masalahnya bukan masalah dia ada dan tidak modalnya, tapi bisa diwakilkan atau diserah terimakan di majelis akad atau tidak. Karena nggak ada yang jamin jenengan itu ternyata bisa ngasih sisanya, nggak ada yang jamin. Itu yang kedua. Terus yang ketiga, misalnya kita akad, oke, kita akad hari ini syirkah. Terus, oke, besok saya transfer ya, ya. Saya tanya, jadi wajib nggak jenengan transfer besok? Pak, setelah kita akad. Jadi wajib nggak? Kalau kita akad sekarang, misalnya 50 juta, tapi uangnya jenengan transfer besok. Jadi wajib nggak jenengan transfer besok? Jadi wajib. Wajib. Nah, maka kewajiban yang tertunda itu hakikatnya adalah utang. Masubutu fizima, apa-apa yang menjadi tanggungan itu adalah utang. Oke, saya tanya, ini akad syirkah atau akad utang? Iya. Gitu kan?
Sekarang Anda bilang 200 juta. Anda bagi menjadi 4 termin misalnya. 50 juta, 50 juta, 50 juta, 50 juta. Oke, 50 juta yang awal masuk. Berarti sekarang saya tanya, jenengan jadi punya utang 150 nggak? Iya dong, karena pengelolanya akan nanya, Pak, kapan? Ini udah waktunya transfer lagi, kok nggak ditransfer, Pak? Kan gitu kan? Wah, nggak jadi ya, Mas. Loh, terus ngapain kita sirkah kemarin, Pak? Makanya kenapa itu jadi syarat. Gitu loh. Oke. Berarti apa? Tidak boleh berakad sirkah 200 juta, tapi kok modalnya dicicil atau dipecah-pecah. Itu tidak sah dan itu membatalkan akad alias batil. Maka kalau sudah batil, ya maka sudah tidak sah. Karena kalau tidak sah maka dia terhitung jadi qard. Kalau qard nanti dapat bagi hasil malah jadi riba. Kan gitu. Gimana? Ya, ya karena jadi mau dicicil. Karena masalahnya hubungannya ada atau tidak duitnya juga sih, Ustaz ya. Nah, akhirnya nggak jelas loh. Makanya kan kalau di akad tijarah atau akad bisnis kan nggak boleh goror. Iya, iya. Oke, Ustaz. Misalkan nih case-nya saya baik, kalau gitu saya nggak akan cicil deh. Jadi saya akan cash tapi semampunya. Bener loh ya, misalkan, janji ya. Jadi punyanya 100, saya 100 ya. Nah, sekarang kan saya harus cari tambahan 100 lagi ya, Ustaz. Nah, rencana gini, Ustaz. Jadi skemanya adalah saya akan berakad sirkah ke-1 dengan si B tadi, Ustaz ya. Akan berakad sirkah dengan modal 100 juta gitu ya. 100, oke. 100 terus juta. Nggak jadi 200. 100 dulu, 100. Tapi dulu. kan kurang kan, Ustaz ya? Ya. Kurang 100 nih. Nah, saya nggak kalau akad saya ini sirkah 1 ya, sirkah satunya mungkin kita jangkanya 12 bulan ya, Ustaz. Nah, kemudian kita bersirkah lagi sirkah kedua dengan pihak lain, Ustaz. Dengan nilai 100 juta, bisa nggak, Ustaz? Ya silahkan, tapi terjadi 2 sirkah. Bahkan dengan si B juga nggak apa-apa. Tapi terjadi 2 sirkah, maka 2 pengelolaan bisnis, maka 2 keuangan, maka 2 biaya, maka 2 bagi hasil. Jadi intinya sirkah itu berdiri sendiri-sendiri, tidak bisa dihubung-hubungkan. Bahkan sebenarnya antar sirkah itu terjadi kerjasama itu juga boleh. Gitu. Nah, monggo, mau dipecah atau disendirikan silahkan. Tapi itu bukan artinya yang 100 itu bukan janji lagi ya, karena saya akan bilang saya punya 100 ya. Jadi saya akan modalinya 100, kita bersirkah berdua dengan jangka waktunya 12 bulan, bagi hasilnya 50-50. Nanti kita akan bersirkah ke si C gitu ya. Ke si C, nah si C akan bersirkah ke si C. Maksudnya gimana? Saya A misalkan ya, dan B bersirkah 100 juta itu, Ustaz. Terus? Nah, kan tadi nggak cukup ya, butuhnya 200. Terus? Nah, coba kita jangka waktunya 12 bulan nih, Ustaz. 12 bulan jangka waktu sirkah. Nah, kemudian kita bersirkah kedua dengan si C dengan jangka waktu yang lebih pendek, misalkan 3 bulan gitu, Ustaz. Dengan nilai... Dari sirkah mudharabah ini, sirkah 1 ini, dia ketemu ya, sirkah 2, yaitu dengan si C. Ya, ya. Jadi apa si C ini? Pemodal? Pemodal aja, Ustaz. Terus sirkah mudharabah ini jadi apa? Jadi pengelola dan pemodal kalau gitu ya. Untuk sirkah 2-nya? Iya. Nah, berarti di sini musyarakah dong. Musyarakah, ya musyarakah. Nah, boleh saja. Cuman pertanyaannya, untuk apa dia melakukan ini? Oke, kalau dia di bisnis yang sama, apakah memang perlu? Karena kalau bisnis yang sama, dia nanti masuk ke holdingnya enggak? Enggak masuk. Beda kalau ternyata dia ada 1 cabang, boleh. Ada 1 produk, boleh. Intinya jangan sampai bisnisnya bisnis yang sama. Bisnisnya sejenis boleh, tapi tidak boleh barang yang sama. Dalam artian tuh dia produksi sendiri-sendiri, silahkan. Kalau masuk ke holdingnya nggak bisa, Ustaz ya? Ya kalau mau masuk ke holdingnya juga monggo, cuman kan akhirnya buat apa? Lebih baik dilebur. Ya. Karena tadinya kita pinginnya
pinginnya dengan si B ini lebih panjang, jadi 12, tapi si C ini kita hitung-hitung ya cukup 3 bulan aja sebenarnya dari proyeksi bagi hasilnya Silahkan udah cukup lah gitu. kalau jangka sirkah itu disepakati saja. Oh iya. Cuman juga nggak bisa sebenarnya ini diakadkan sekarang. Ya nunggu besok kalau pas mau akad. Oh, Gitu iya. loh. Jadi nggak bisa bilang sama C, nanti bulan ke-9 kita akad ya. Ya kan belum terjadi, jadi akad tuh nggak boleh menggantung. Oh iya. Ternyata 9 bulan kemudian C tidak berkeinginan untuk sirkah, ya monggo-monggo saja. Baik, Kan gitu. Nah, kalau dia sudah 100 juta ini disepakati, maka menjadi wajib bahwasanya dengan 100 juta ini bisa terrealisasi bisnisnya loh. Ya. Jangan terus kan artinya 200 nih, turunnya kan 50% nih. Kalau memang ternyata 50% bisa, lah ngapain 200? Karena ingat, semakin besar modal, ya maka apa? Semakin lama bagi hasilnya. Kenapa? Karena kan harus di BEP-in dulu. Makanya hati-hati minta modal, dan ingat ya, modal yang besar itu tidak akan menjadi apa-apa buat si pengelola. Itu bukan capital gain, malah jadi pressure gitu loh. Udah ngelola dana besar kok nggak ada hasilnya. Kan eman-eman. Kenapa? Karena bisa jadi modalnya besar itu dipecah jadi 10 bisnis itu malah lebih ideal. Akhirnya ngapain kok milih itu? Ya, karena jadi pressure. Makanya jangan seneng gitu loh. Dapat modal gede itu malah hihi. Buat dia itu nggak jadi apa-apa. Malah jadi pressure. Iya kalau menghasilkan, kalau enggak. Dan ingat ya, kalau bisa itu sirkah itu 3 bulan tuh setidaknya sudah bagi hasil. Kenapa? Karena kalau 3 bulan nggak bagi hasil, sepet. Dan kalau sudah sepet, gairahnya turun dalam berbisnisnya. Kalau gairahnya turun, terutama pengelolanya, dia akan mengelola dengan seadanya. Kalau dia sudah mengelola seadanya dan nggak dapat hasil, dia akan mikirin bisnis yang lainnya. Kalau dia sudah mikirin bisnis lainnya dan buat bisnis yang lainnya, lama-lama nggak dipikirin sirkah yang tadi. Kalau sudah nggak dipikirin, pasti potensinya cuma rugi. Panjang yang harus dipikir. Makanya selalu buat itu setidaknya 3 bulan sudah bisa bagi hasil, memang dengan cara aset dijadikan bagian dari modal. Gitu kan. Jadi apa? Walaupun Anda mau minta itu jadi modalnya besar, silahkan. Tapi juga jangan lebih dari 3 bulan udah bisa bagi hasil gitu. Makanya kalau udah modalnya besar ternyata hanya untuk jadi biaya, bukan jadi aset. Nah, itu hati-hati. Gitu kan. Karena kalau udah nilai yang besar, lebih baik bisnis yang lebih pasti jadi aset. Contohnya apa? Properti. Karena kalau rugi pun masih ada bendanya, dan bendanya sendiri secara alami mengalami kenaikan nilai, apresiasi, bukan depresiasi. Kan gitu. Makanya harus, jadi gini, saya selalu menyarankan kalau ada orang mau kerja sama sirkah, itu penuhi 3 hal ini. 1, ya, konsep muamalahnya. Sama-sama sudah paham belum? Kalau belum, jangan. 2, konsep muamalahnya sudah beres, clear, semua tahu hak dan kewajiban. Oke. Kedua, konsep bisnisnya, bisnis prosesnya. Maka disinilah seorang pengelola itu harus dibuktikan kemampuan kompetensinya. Pertama apa? Dia harus buat visibility bisnisnya. Dia harus buat proyeksi bisnisnya. Oke. Dia harus buat rencana anggaran bisnisnya. Dia harus tahu kapan potensi ROI-nya, kapan berapa ROI-nya, dan kapan BEP-nya. Ini dimasukin dalam sebuah proposal. Dan ini sebaiknya yang buat adalah pengelola, bukan pemodal. Kenapa? Lah yang nanti ngelola uangnya itu pengelola gitu. Maka kalau dia ini nggak bisa, walaupun ininya dia paham, jangan. Kenapa? Walaupun itu sirkahnya nanti insya Allah sah dan benar, tapi berpotensi rugi. Lah ngapain sirkah?
Oh, konsep bisnisnya bagus nih. Oke. Bisnisnya bagus, muamalahnya bagus. Nah, yang ketiga adalah personality-nya. Silahkan loh, terhadap potensi-potensi orang yang mau ngajak kerja sama Anda, cari tahu orangnya gimana. Penting itu. Bukan dalam rangka tajasus, memata-matai atau nyari-nyari. Tapi itu memang Anda itu mau muamalah sama dia. Contohnya misalnya, Anda mau nikah sama seseorang. Ya Anda nggak mau cari tahu juga boleh. Tapi kalau Anda mau cari tahu, boleh lah. Kenapa lah mau dinikahi kok? Iya kan? Makanya kalau taruh kan biasanya data diri juga clear. Itu kan, tanya-tanya lebih dalam, istilahnya mengenai ininya itu juga clear. Apalagi mohon maaf, kalau dulu punya track record, mohon maaf, misalnya cerai hidup. Cari tahu dong. Gitu kan. Jangan nanti, wah baru tahu nih setelah nikah. Wah itu. Ya silakan, itu jadi risiko. Intinya dijalankan, bukan terus solusinya itu ujuk-ujuk cerai. Ya jangan. Dan jangan solusinya ujuk-ujuk apa? Putus sirka, gitu kan, cerai sirka. Makanya sebelum itu dilakukan, ya ini semua ini dipenuhi nih. Oke. Kalau satu aja nggak clear, jangan. Dan yang paling dipegang adalah ini. Kenapa? Karena walaupun bisa jadi bisnis itu rugi, Anda tidak mendapatkan dosa, bahkan bisa jadi dapat pahala. Oke. Nah, yang parah apa? Ininya nggak ngerti, ininya nggak ngerti. Ininya juga nggak tahu. Anda hanya memperbesar risiko kerugian Anda. Nggak usah. Bahwa itu 5 juta, nggak usah. Apalagi ternyata 5M. Nggak main-main ya. Nah, kalau ternyata dari sisi bisnis, dari sisi bisnis, itu memang lebih baik apa? Bukan yang merintis. Dia memang punya pengalaman dan track record di situ. Makanya nanti di proyeksinya, sebenarnya dia bisa mencantumkan apa yang terjadi di laporan keuangan dia setidaknya 3 bulan yang lalu. Atau 3 bulan yang sebelum-sebelumnya. Sebenarnya gini loh, ini potensi ini tak jalanin sendiri. Ada track record. Saya punya kenalan, mohon maaf, orangnya Cina, non-Muslim. Tapi dia setuju dengan sistem sirkah, bahkan saya mendampingi salah satu sirkahnya dia. Dia itu kapitalis habis. Saya pernah buat penawaran ke dia. Ya. Dan menurut saya proposal saya sudah bagus. Dibantai sama dia. Mana track record-nya nggak ada. Ini terlalu berisiko. Gara-gara apa? Dia sudah banyak kekecewaan dengan sirkahnya atau investasinya dia yang lalu. Termasuk sudah pernah menjalankan kesamaan bisnis dengan apa yang saya tawarkan. Enggak bisa. Enggak. Saya nggak minat kalau ini gini. Kecuali jalanin dulu 6 bulan ada. Itu udah teman baik. Dalam hati saya, ini orang gini-gini banget sih. Kapan bisa sirkah lagi dalam hati saya. Dengan sejalannya waktu, ya itu banyak yang datang sama kami curhat-curhat tentang kerjasamanya, yang bermasalah. Ternyata apa? Ini hal yang penting. Ini hal yang penting gitu. Yang mana itu harus direview dulu, dikualifikasi dulu, jangan terus kenal orangnya baik, terus wah ini. Makanya kan ada yang namanya sirkah wujuh. Di dalam sirkah itu ada namanya sirkah wujuh. Ini sirkah berdasarkan wajah, ketokohan. Jadi dia tokoh. Nah, tokohnya ini yang terkenal terhadap sikoh maliyahnya. Jadi kepercayaan dari sisi finansialnya. Dia kalau berbisnis jujur, tepat waktu dalam janji dan lain-lainnya. Pembayaran dan lain-lainnya. Oke. Nah, kalau yang sudah sirkah wujuh gini, ini yang personalitinya itu sudah selesai. Orang sudah tahu dia memang kompeten. Jadi tinggal 2 ini. Dan sebenarnya kalau dia sudah selesai, ininya juga sudah paham pastinya. Nah, tinggal konsep bisnisnya apa nih yang dia tawarin. Nah, itulah kelebihan sirkah wujuh. Begitu, Pak Han. Malah jadi dowo. Ustaz. Ya, Ustaz. Nggak boleh nyicil, Ustaz. Ya, jazakallah khair, Ustaz. Oke, siap. Satu lagi, monggo Bu Elis kalau mau bertanya. Ya.
Silakan, Ya, Beli. sebentar, Ustaz. Device-nya 2. Yang satunya dimatiin mic sama speakernya aja. Sebentar, Ustaz. Oh ya, sudah. Siap. Sampingan Ustaz sama suami. Oh iya, barengan aja. Biar romantis. Siap. Salam untuk Ustadz Gun ya. Iya, insya Allah. Salam tuh katanya Pak. Bismillah Ustaz, saya mau bertanya terkait dengan akad, biasanya sih akad jual beli ya. Cuman kok saya tadi dari pertanyaan yang tadi saya agak-agak khawatir ya dengan akad jual beli yang dilakukan oleh saya gitu ya. Gini, jadi misalkan begini Ustaz, saya itu distributor kondisinya. Saya posisinya pemiliknya sebagai siapa? Pemilik barang awal apa? Supplier? Ya, supplier. Jadi ada produsen atau supplier dan saya itu distributornya. Nah, akadnya memang jual beli, semuanya jual beli putus ya, jual beli. Tapi saya karena posisinya distributor mendapatkan diskon level distributor 40%. Nah awalnya. Apa Kemudian, 40%? ya, kemudian saya memiliki potongannya agen-agen. 40% dari harga jual. Ya, betul. Oke, Nah, terus? kemudian saya punya agen-agen yang saya bina, itu juga sama akadnya jual beli, diskonnya 35%, 30 sampai 35. Memang ada rujukan tadi kan dibilang saran maksimal 35, tetapi ya tadi saya sendiri tidak ada istilahnya tidak ada punishment dari pusat atau misalkan harus segini gitu, tapi ranknya 20 sampai 35 gitu. Itu dikembalikan ke saya. Nah, saya membina agen. Kemudian ada satu program dari produsen tersebut, dari supplier tadi, ketika saya bisa ada kesempatan naik jenjang, naik diskon jadi 45% ketika saya bisa membuat atau menjadikan dua agen saya itu menjadi distributor. Dasarnya apa? Penjualan atau pembelian? Pembelian, Ustaz. Jadi saya Kalau misalkan distributor itu harus pembelian berapa? pembeliannya sekitar awal di 150 juta. Nah, jadi saya ketika misalkan bisa membuat dua agen, minimal di dua lokasi yang itu agennya berbeda disarankan dengan saya. Berapa pembeliannya? Sebenarnya karena dia sudah jadi agen saya, itu memang ada keringanan. Jadi maksudnya minimal di 40 juta juga bisa, karena dia kan sudah jadi agen. Jadi hanya naik menjadi distributor, dan yang lebih syarat khususnya itu lebih ke dia mau membuka store di branding dengan merek tersebut. Jadi menyediakan tempat yang harus di branding dengan merek tersebut. Jadi dari mulai merek depannya, kemudian interior gitu kan, harus seperti itu. Nah, ketika saya bisa menjadikan agen yang tadinya ada di bawah saya yang diskonnya 20 sampai 35 naik menjadi distributor di dua wilayah gitu ya yang berbeda dengan saya. Jadi supaya meluaskan wilayah gitu ya yang kosong itu saya bisa naik 45% diskonnya. Nah, kondisinya Ustaz memang semuanya akadnya jual beli. Akadnya jual beli. Nah, kondisinya sekarang tuh saya sudah punya disebutnya itu distributor jaringan. Artinya dia distributor tapi hasil jaringan saya gitu. Saya yang menjaring gitu. Hasil jaringan dari saya. Nah, itu diskonnya mereka 40%. Nah, pertanyaan saya gitu ya, diskon selisih di distributor jaringan yang tadi saya bina gitu ya dari agen kemudian naik jadi distributor jaringan, mereka jadi dapat diskon 40% dari produsen. Dari produsen menjanjikan selisihnya dari 45% ke agen-agen saya yang saya lepas menjadi distributor tuh tetap saya tuh dapat 5%. Karena dia adalah jaringan saya. Nah, 5% itu potongan lagi atau komisi? Potongan. Jadi gini, misalkan harga barangnya 200.000 nih, Ustaz. 1.000. Nah, 200.000 ini tuh kalau dijualnya tuh kan ke saya berarti kan dapat 45%-nya ya. 45%-nya berarti sekitar 110, 90.000. Ya, 90.000. Berarti kan dijual ke saya 110.
Nah, untuk ke distributor jaringan itu hanya 40%. Kalau ke saya 45%. Nah, berarti kan di situ ada selisih ya. Ada selisih 5%, walaupun itu pembelanjaan distributor jaringan saya oleh pusat itu diberikan ke saya. Karena itu adalah jaringan katanya. Nah, ini saya jadi mikir status diskon selisih tadi gitu ya dari pembelanjaan distributor jaringan itu apakah halal untuk saya miliki? Semuanya akadnya sama Ustadz, jual beli putus gitu ya, jual beli nggak ada, jadi memang barang kita miliki gitu. Kemudian yang kedua masih terkait dengan ini dulu diperjelas, nanti baru boleh yang, karena saya juga jadi mikir ini gimana ya. Jadi gini ya. Kalau dia dasarnya adalah jual beli, maka terjadi jual beli yang berbeda. Karena di jual beli satu, penjual dan pembelinya siapa? Sini kan? Ustadz, saya pindah device-nya ini kok mati. Sebentar. Apanya? HP sayanya sebentar, saya pakai yang siap. Nggak bisa dibuka ini. Iya. Tapi suaranya kedengeran. Oh, gambarnya nggak kelihatan. Iya. Saya pindah. Berarti minta sama Ustadz Gun beli HP yang baru. Iya, Ustadz. Siap. Ya, lanjut Ustadz. Siap. Jadi untuk jual beli yang satu, itu adalah penjual dan pembeli. Di sini posisinya. Tapi untuk jual beli dua, ini penjual, ini pembeli. Oke. Ya. Maka pada saat barang itu sudah jadi miliknya distributor, dia penjual, ini pembeli. Iya, betul, Ustaz. Berarti terhadap ini, itu tidak ada hak lagi. Itu sudah nggak punya hak. Itu dulu dipahami. Oke, maka perhitungan itu bukanlah syarat. Tapi kalau berdasarkan pencapaian itu, terus dia mau mengapresiasi dan akhirnya menjadi pernilaian terhadap penambahan diskonnya, itu terserah dia. Tapi urusannya dijual beli satu. Karena mengikat jual beli dua dengan jual beli satu itu nggak ada urusannya. Dan bisa jadi multi akad. Oke. Maka dia jual beli tadi saya itu langsung mati. Jadi saya tadi pas bertanya itu tidak sambil ngelihat. Ya ini sekarang bisa dilihat. Iya bisa. Jual belinya itu kan ada dua. Yaitu jual beli satu, jual beli dua. Jual beli satu antara supplier dengan distributor yaitu jenengan. Iya. Jual beli dua adalah distributor dengan agen, yaitu jenengan dengan agen. Betul. Maka dijual beli satu, pelaku akadnya siapa? Saya dan ini penjual, ini pembeli. Iya. Maka kalau dijual beli dua, jenengan penjual, dia pembeli. Iya benar. Oke. Maka apa? Jual beli satu ini nggak ada hubungannya sama jual beli dua. Maka supplier itu tidak punya hak atas jual beli dua. Oke. Maka apa yang dia klausalkan itu bukan syarat. Oke. Maka jenengan tidak menjalankan itu juga boleh. Tapi kalau ternyata jenengan jalanin juga boleh. Yang mana kalau ternyata jenengan jalanin terus diapresiasi oleh supplier, tapi terhadap pembelian berikutnya, oke, yang terus tertera terhadap tambahan pemotongan diskonnya lagi, itu terserah dia. Oke. Tapi kalau dia nggak ngasih juga nggak masalah. Jangan sampai jenengan merasa itu haknya jenengan. Loh, saya udah bangun sesuai loh, yang disuruh loh. Kok sekarang nggak dapat? Karena memang nggak ada hubungannya. Oh iya. Pahami dulu posisinya. Oke. Maka apa? Kalau distributor ini ternyata buka itu tidak bisa menjadi klausal yang dihubungkan dengan jual beli satu. Itu sudah urusannya distributor sendiri terhadap barang-barangnya dia sendiri. Iya. Kan gitu kan. Ya, tapi kalau ternyata supplier memahami kegiatan tersebut dan mau mengapresiasi, silakan. Tapi dia bukan menjadi syarat. Ya, jadi jenengan juga tidak punya hak untuk meminta. Karena nggak ada urusannya. Oke. Nah, akhirnya harus dipahami terhadap jual beli yang berbeda, positioning yang berbeda, hak dan kewajiban yang berbeda, ya. Dan pada suatu waktu ternyata agen ini itu juga
bisa membeli lebih besar dari jenengan lalu membypass, ya juga boleh. Iya. Beda kalau ternyata ini akadnya ijaroh gitu loh. Distributor ini hanya agen dengan akad ijaroh, terus mitra dengan akad ijaroh, terus agennya juga dengan akad ijaroh. Nah, itu memang haknya adanya di supplier. Tapi kan tidak gitu. Ya kan, karena supplier ingin dapat hasilnya langsung di depan, makanya akadnya jual beli. Iya. Ya, jadi selama tidak menjadi syarat, ya silahkan. Oke, dilakukan hal-hal tersebut, tapi itu bukan menjadi patokan fix. Nah, lalu konsekuensi selanjutnya, Ustadz, yang timbul dari yang tadi ya, yang tadi sudah naik jadi distributor jaringan saya, walaupun itu kan secara skema dia tetap agen saya gitu ya, Ustadz. Jadi tidak ada kaitannya dengan tadi supplier. Tapi itu tuh punya hak, mereka tuh boleh belanja langsung ke supplier atau boleh ke saya, gitu loh. Jadi tapi tetap terus dinilai oleh supplier itu pembeliannya jenengan. Iya, karena mereka gimana bisa? Karena mereka bilang bahwa itu adalah jaringan saya. Nah, makanya saya jadi mikir, kalau begini kayak gimana gitu loh. Jadi Karena kalau memang akhirnya penjual dan pembelinya di sini, pertanyaannya jual belinya di mana dong? Ya di sini kan. Lah, berarti pelakunya ini. Lah, terus jenengan tuh ngapain di sini? Nggak ngapa-ngapain kan? Oke, itu dulu satu. Iya. Ya. Nah, kalau memang akhirnya mau jadi maklarnya juga boleh. Tapi pembicaranya bukan margin atau diskon, tapi komisi. Dia jadi maklar. Komisi dapatnya. Oke, maka barang dikirim langsung tuh boleh. Kalau yang tadi kan nggak boleh, harus ke distributor dulu, baru ke agen. Oke. Maka kalau maklar itu bicara soal komisi, bukan akad jual beli. Berarti uangnya sini, barangnya sini. Nah, jenengan akhirnya bertugas mewakili jual belinya atau yang mempertemukan. Maka setiap akad jual beli itu tetap lewat jenengan biar jenengan ada manfaatnya dong. Ya, yang mana jenengan jadi wakil terhadap supplier karena akadnya sudah makelar. Tapi jual belinya tetap antara supplier dengan agen. Maka apa? Di sini jenengan nanti ngorderin, langsung kirim. Nah, itu jenengan baru berhak atas komisi. Kalau jenengan dibilang maklar tapi dia akhirnya jual beli sendiri, ya sebenarnya jenengan juga nggak ngasih manfaat jadi maklar dong. Lah kok bisa dapat kompensasi? Karena tagihannya ke saya, Ustadz. Kalau tagihannya ke jenengan, pertanyaannya ya, uangnya itu uangnya siapa dong? Jadi agen itu membayarnya ke saya. Jadi karena dia itu agen jaringan, jadi terteranya itu dia hanya sebagai... Saya nanya, pembayaran itu siapa yang melakukan terhadap jual beli di barang yang ini sekarang? Jenengan, uangnya jenengan atau uangnya agen? Uang agen, sama seperti agen-agen yang lain, tetapi semua tagihannya masuk ke saya, dan kadangkala karena memang dengan agen itu pembayarannya itu kan ada pembayaran bertempo, jual beli tapi kadang bertempo. Ada yang sistemnya mereka ada yang bayar cash, ada yang tempo. Temponya silahkan, kalau masalah pembayaran tuh silahkan. Ya. Nah, tetapi tagihan itu dari pusat semuanya ke saya. Jadi itu masuk billing saya gitu kan. Jadi semua billing Anda berarti yang punya kewajiban bayar Anda. Iya, saya ya, yang berarti punya. Jual belinya bukan nama agen dong. Kalau pembayarannya diwajibkan di sini. Iya, karena semua tanggung jawab saya. Jadi ketika cuman gitu ya, tadi. Berarti tidak sah dong jual beli di sini. Berarti kalau begitu, ya makanya ini fasilitas dari pusat. Jadi pusat itu memberikan kebolehan hanya ngambil barang langsung, tetapi semua tagihan, semua pembayaran itu ke saya. Nah makanya tanggung jawab juga saya, gitu kan. Jadi semua Oke, semisalnya dimasukkan pembayaran itu kewajiban jenengan, maka yang terjadi akad jual beli, maka mengirim langsung tidak boleh. Berarti kalau gitu saya harus potong ya, maksudnya mentertibkan agen tetap bahwa barang itu dari saya aja gitu. Jadi maksudnya jangan sampai itu bisa diberikan, maksudnya jangan berarti akadnya tetap jual beli kan. Iya ya. Ya karena sebenarnya
selama ini memang akadnya jual beli Ustaz. Jadi semua tagihan itu jatuhnya ke saya gitu kan. Jadi agen-agen yang tadi walaupun mereka naik akhirnya jadi distributor juga, mereka tanggung jawab saya gitu kan. Pusat itu tagihan itu ke saya masuknya gitu. Jadi ketika misalkan Ya, itu silahkan saja. Tapi kalau memang akhirnya seperti itu, berarti akadnya jual beli. Nah, yang Anda harus pahami, terhadap setiap objek yang sudah berbeda, itu akadnya beda boleh. Jadi sebagian itu jual beli, sebagian itu makelar, itu boleh. Nggak harus, kalau udah jual beli ya jual beli. Karena kalau udah berbeda beda barang, produknya sama, tapi beda barang. Yang 10, yang isi 10 ini akadnya jual beli. Kemudian ada 10 lagi, yang lainnya ini akadnya makelar, itu boleh. Tinggal kalau pada saat jual beli ya implikasinya mengikuti jual beli, kalau pada saat makelar ya implikasinya ngikutin makelar. Silahkan sebenarnya. Cuman paham nggak implikasi-implikasinya, jangan ngawur atau crossing. Iya, ya berarti harus ditertibkan ya Ustadz. Maksudnya saya nggak ambil opsi penawaran pusat bahwa agen saya boleh. Sebenarnya kalau sama-sama paham akad, itu mau pakai akad yang mana aja nggak jadi masalah. Bahkan bisa milih yang efisien. Kenapa? Karena kalau akadnya makelar, itu ngirim langsung jadi boleh. Berarti tapi kalau sekalinya jual beli, ya Ustadz ya? Dropship iya, itu akadnya makelar berarti ya Ustadz? Sebenarnya dropship itu penjudulan atau penamaan. Dan dia bisa dengan 2 akad itu. Mau jual beli boleh, mau makelar boleh. Tapi setiap akad punya implikasi sendiri-sendiri. Sekalinya jual beli, nggak boleh dikirim langsung. Biasanya kan dropship itu mengirim langsung, Ustaz. Kalau jual ya, beli kalau memang mau ngirim langsung, akadnya pakai makelar. Makanya dropshipper itu sebenarnya hanya penjudulan. Mau jenengan judulin dropshipper, reseller, agen, distributor, terserah. Yang penting hakikat akadnya apa. Jadi jangan terkunci pada istilah. Begitu. Oke? Ya, Ustaz. Sampun? Sampun. Ya, satu lagi boleh nggak Ustaz? Ini tuh sebenarnya mengganjal banget Ustaz. Satu sedikit boleh. Ini mah. Kita insya Allah Senin kan ketemuan konsul di sana. Ya nggak apa-apa Ustaz. Iya. Oke. Nah, ini Ustaz, jadi ketika ada seseorang yang titip barang, jadi akadnya itu titip barang berarti konsinyasi ya ke toko saya. Biasanya dia itu rutin setiap pekan datang gitu ya. Memang di sini salahnya juga karena bukan saya yang langsung koordinasi, itu langsung ke anak toko yang menjaga. Tetapi rutin awalnya Ustadz, rutin setiap pekan, setiap 2 minggu sekali mereka ada kontrol dan catatannya pun dari mereka gitu kan barangnya. Nah, tiba-tiba itu menghilang nggak tahu kemana yang nitipnya tuh. Sampai kita berganti karyawan juga gitu kan. Sampai ganti toko juga, pindah toko itu nggak ada. Nah, barang-barang yang ada itu kan otomatis yang namanya barang terus disimpan itu kan lapuk ya, banyak yang rusak. Nah, tapi belum ada yang ngambil-ngambil. Nah, saya gitu kan harus gimana gitu Ustaz. Ini sementara ini barang titipan, tetapi yang nitipnya sendiri nggak datang-datang gitu. Nggak datang-datang dan sekarang pun sudah kita pindah lokasi gitu kan. Nggak ada misalkan dicari kan nama tokonya tetap gitu ya. Dan di situ-situ juga walaupun memang beda blok doang kios itu tuh nggak ada Ustadz. Nah saya sendiri harus bagaimana sementara barangnya aja sekarang udah nggak ada karena rusak. Akhirnya dikeluarkan ya memang karena banyak disimpan gitu ya, disimpan itu lapuk. Nah saya harus bertanggung jawab seperti apa gitu loh Ustadz kalau kondisi case itu kayak gitu. Siap. Jadi kalau akadnya samsaro atau makelar, hakikatnya Anda itu hanya wakil. Oke. Maka kalau wakil, dia tidak menanggung terhadap barangnya selama tidak melakukan kelalaian atau kecerobohan. Jadi apa? Barangnya itu tetap miliknya produsen. Oke. Kalau ternyata barangnya tidak rusak, harusnya dikembalikan karena miliknya produsen. Oke. Tapi kalau ternyata barangnya rusak, ya sudah, itu risikonya produsen. Anda tidak punya kewajiban untuk mengganti. Oke. Sekarang pertanyaannya, kalau barangnya nggak rusak gimana dong? Kan gitu kan. Kalau rusak menurut saya perkaranya selesai. Selama Anda sudah menyimpan dengan baik, karena itu sudah expired, karena itu sudah lapuk, rusak, itu mau dimanfaatkan juga tidak bisa kan.
Oke, maka tidak perlu dilakukan apa-apa karena itu kelalaian dari produsen sendiri yang menitipkan hal tersebut, barang itu di toko jenengan. Tapi kalau ternyata barangnya tidak rusak, masih ada, oke, misalnya uang gitu kan, maka wajib dikembalikan. Nah pertanyaannya orangnya dicari nggak ono gini, iya kan? Nah ini yang jadi susah kalau kayak gini. Kalau sistem Islam tidak tegak. Karena kalau sistem Islam itu tegak, gampang kayak gitu tuh. Yaitu apa? Tinggal ke polisi. Nanti tanggung jawabnya itu di polisi. Dan memang negara itulah yang punya tanggung jawab. Dan menurut saya, negara punya fasilitas untuk nyari orang ini. Mudah sebenarnya. Kembali nggak barangnya? Balik. Bahkan permasalahan Anda sudah selesai. Karena sudah dikasih kepada polisi. Nggak ada tanggung jawab di jenengan. Nah, cuman kalau sekarang kan gimana nih? Nggak percaya juga kan? Karena sistem Islamnya nggak tegak kan? Maka caranya bisa jadi kalau sudah diusahakan tidak ada, ahli warisnya juga nggak kenal, maka apa? Maka barang yang sudah ada ini disedekahkan atas nama dia. Nah, insya Allah bisa menyelesaikan hal tersebut. Ya, tapi kan kenyataannya, faktanya dia rusak, jadi case close. Kemarin yang rusak-rusak juga kita sortirin, terus yang masih agak lumayan itu kita sedekahkan. Berarti kalau kayak itu diganti atas ya? nama dia, jadi jangan atas nama jenengan. Oh iya, siap Ustaz. Bingung juga Ustaz gitu, ini saya mau balikin kemana gitu. Iya, makanya kalau kita secara person, individu ya bingung, karena kita nggak punya fasilitas untuk mencari. Nah, disitulah peran negara itu dibutuhkan, gitu loh. Nggak bisa dianggap enteng. Negara itu harusnya ikut menyelesaikan semua permasalahan rakyat, ya, bahkan membantu rakyat itu bisa masuk surga gitu loh. Kan enak. Tapi ya hanya negara yang berdasarkan sistem Islam yang bisa melakukan itu. Urusan utang piutang itu kalau bisa selesai di dunia itu. Itu negara harus turun tangan itu. Wong orang nggak sholat aja negara turun tangan kok. Coba nanti kalau sistem Islam tegak ya, ada orang nggak Jumatan, dijewer itu, Pak, kok nggak Jumatan? Anu ya males ya, wah langsung proses. Beda kalau Pak kok nggak Jumatan, saya safar, oke boleh. Nah, makanya kan hal-hal kayak gini susah. Kita tuh bisnis muamalah itu kalau nggak dibantu negara itu susah. Kebijakan negara itu banyak merugikan kalau salah. Contohnya apa? Sekali PPKM nggak dikasih solusi, jeger, omset turun semua. Omset turun semua, maka apa? Daya beli turun. Daya beli turun, maka apa? Perputaran uang minim. Perputaran uang minim, maka apa? Kesejahteraan turun. Wah, dampaknya mesti panjang. Oke, begitu ya, Bu Elis? Oke. Ya, syukron Ustaz. Oke. Monggo Pak Pramadi, karena sudah resign dari tadi, saya beri kesempatan terakhir. Yang lain mohon maaf off dulu kalau mau bertanya, insya Allah di kesempatan yang berikutnya. Silakan Pak. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Ya. Gini Mas Ustaz. Jadi sekarang Jadi gimana? ini Keluhannya apa? Pusing-pusing? Kami punya PT, Oke. punya PT ya. Terdiri dari tiga pemodal. Tapi yang satu meninggal. Sudah meninggal, berarti nanti ini pembagiannya kebetulan ini kami keluarga. Jadi si A meninggal gitu ya. Nah, kemudian PT ini bergerak di bidang jasa. Nah, jasa ini ternyata dengan berkembangnya peraturan baru, ya Undang-Undang Hak Cipta ini Cipta Kerja ini, bahwa PT ini berubah menjadi firma atau perorangan ya. Firma boleh asalkan keahliannya sama. Jadi kayak sejenis jasa yang harus dimiliki oleh yang orang berkompetensi gitu, yang terdaftar. Nah, kebetulan ini kami dari pemodal ini tidak ada keahlian apapun, tapi di pengelola itu ada satu ahli yang sudah berjalan ya. Berarti ada satu pengelola lagi. Ada di pengelola itu ya, di pengelola itu adalah ada tenaga ahlinya gitu ya. Berarti si D. Ya, si D. Berbeda. Pengelola ya, kira-kira pengelola itu dianggapnya, karena selama ini
sebagai PT dia sebagai tenaga ahli, gitu kira-kira. Nah, karena perubahan PT harus menjadi firma, ini harus atas nama D, Pak, atau firma D dan rekan lah, kira-kira gitu. Nah, ini kami sebagai pemodal ABC ini yang agak mau mensirkahkan dengan status firma ini. Jadi karena aset-asetnya kan sudah berjalan ya Pak. Misalnya kantor, kemudian aset alat-alat, kemudian karyawan gitu, karyawan yang lain itu sudah berjalan. Nah, untuk perubahan menjadi firma ini atau perorangan itu harus tenaga atas nama D ini. Nah, ini yang saya mau melihat muamalahnya seperti apa nih untuk menjadi D ini. Untuk D atas nama D ini gitu. Siap. Oke. Jadi gini. Ya. Jadi gini. Ini PT-nya ini sah atau tidak secara sirka? Itu harus dilihat dulu. Karena apa? Si D ini akadnya apa? Pengelola atau ijaroh? Dia dapat gaji atau bagi hasil? Dapat gaji. Nah, kalau gaji itu sebenarnya dia ijaroh. Ya. Maka tidak bisa bersirkah seperti ini. Kenapa? Karena dia sekumpulan pemodal. Betul. Nah, PT itu salahnya di situ. Kenapa? Karena nggak mungkin modal itu ditaruh, terus dia berkembang, tapi nggak ada yang ngelola. Tapi yang ngelola itu harus bersifat equal terhadap kepemilikan modal. Kalau ijaroh itu tidak. Karena kalau ijaroh itu jadi pegawai, dia tidak memiliki perusahaan. Betul. Oke. Ya. Maka sebenarnya PT yang awal ini sirkanya juga tidak sah. Itu dulu. Ya. Karena jadi dulu dalam hal jasa ini boleh berbentuk PT, Pak. Jadi kami sebagai pemodal. Hukum asal membuat PT itu haram karena akadnya batil. Maka seharusnya kalau orang mau sirkah nggak perlu buat PT. Malah buat PT itu sebenarnya nggak boleh. Karena akad PT itu secara sirkah, namanya sirkah musahamah. Itu sirkah yang batil. Kenapa? Karena nggak ada pengelolanya. Mau tahu? Sekarang saya tanya, bagi hasil atau dividen terhadap PT itu ada selain dasarnya apa? Kepemilikan modal, toh? Betul. Berarti apa? Nggak ada pengelolanya, toh? Iya kan? Kalau di dalam sirkah yang sesuai syariah, itu apa? Bagi hasil itu berdasarkan kesepakatan, baik pihak pengelola dapat, pihak pemodal dapat. Maka tenaga dihitung. Makanya bagi hasil pengelola dapat. Tapi kalau di PT nggak ada itu bagi hasil kok berdasarkan jasa atau amalnya itu nggak ada. Nah, biasanya cara dia apa? Ngasih saham kosong. Nah, itu sebenarnya sebuah akad yang tidak real. Oke, kamu jadi direktur di sini ya, tenaga ahli ya. Tapi selain dapat gaji, kamu dapat saham 5%. Yang namanya saham itu objek, yaitu surat yang mewakili nilai objek harta atau modal. Berarti apa? Ya dia harus jadi pemodal. Berarti apa? Dia harus masukin modal. Nggak mungkin orang kok objeknya itu jasa, tapi bisa punya kepemilikan modal. Kalau pengelola ya harus beramal, kalau pemodal ya harus ngasih modal. Maka saham kosong itu salah, itu batil juga. Oke. Jadi dia itu dapat bagi hasil bukan gara-gara amalnya, tapi dapat saham kosong. Yang mana itu juga batil. Itu dulu. Oke. Nah, maka apa? Sirkah ini dari awal tidak sah. Makanya nggak perlu buat PT, nggak butuh membuat firma, karena semua sirkahnya tidak sah. Koperasi nggak usah. Tapi kalau jenengan mau buat untuk formalitas, ya gara-gara sistem sekarang itu bukan sistem Islam, tapi kapitalisme, nggak mungkin bisa berhubungan dengan pihak A, B, C kalau nggak punya legalitas secara hukum. Yang ada cuma PT, firma, CV, sama koperasi kan. Nah, perorangan ya sekarang ada ya. Ya makanya harus membuat itu, maka itu dalam kondisi terpaksa. Jadi gini,
Hukum asalnya kita itu harusnya tidak boleh dihalangi untuk bermuamalah dengan siapapun selama muamalahnya sesuai syariah. Hukum asalnya. Maka sebenarnya negara pun juga tidak boleh menghalang-halangi kita. Nah, ternyata dihalangi dengan adanya kewajiban membuat PT, misalnya begitu. Maka kita posisinya adalah terpaksa. Yang mana mengubah hukum asal PT tadinya haram jadi mubah gara-gara kita dipaksa. Hadisnya kan rufi'an umati al khota'u wa nasyanu wa mastukrihu alaih. Ya, jadi diangkat pena ya atas kesalahan yang tidak disengaja. Jadi sebenarnya dia dosa tapi tidak dicatat gitu. Kesalahan yang tidak disengaja karena kelupaan atau apapun yang dipaksakan atas dia. Oke. Maka membuat PT-nya hanya untuk formalitas silahkan. Yang penting di internalnya sirkahnya sesuai syariah. Nah pertanyaannya PT-nya itu formalitas, nah sirkahnya benar nggak? Karena kalau nggak benar ya nggak usah. Itu tetap batil. Oke. Nah, maka kalau mau dilakukan untuk yang berikutnya, silahkan bersirkah. Tapi tinggal B, C, dan D. A-nya sudah tidak include. Maka harusnya terjadi pemutusan atau penyelesaian dulu, karena A ini bisa jadi punya hak harta. Maka dikeluarkan dulu hak hartanya menjadi bagian dari warisnya dia. Berarti apa? Sisa terhadap hartanya B, sisa terhadap hartanya C, inilah yang jadi modal. Kemudian yang ini jadi pengelola. Bisa dia melakukan mudorobah, berarti apa? PL-nya 1, ketemunya apa? Pemodal 2. Nah ini namanya sirkah mudorobah. Kemudian nanti mau dibuat firma, ya silahkan, cuma buat formalitas. Oke. Baik. Begitu Pak Pramadi. Ya, berarti yang untuk yang pembagian A ini berarti menjadi anggap kan ABC ini kan sebagai ini Pak keluarga ya. A itu seorang bapak, BC itu seorang anak gitu ya. Nah ini A ini kan sudah meninggal, itu kan menjadi apa ya modal yang dikeluarkannya menjadi hak waris atau gimana ya? Iya, jadi sebenarnya apapun yang menjadi hartanya si A, ya harta sisa itu dilakukan ketiga hal dulu. Pertama, untuk biaya pemakaman, bila memang dia harus membayar sendiri. Jadi biaya pemakaman itu hukum asalnya itu dari hartanya si mayit. Terus kedua, itu utang piutang. Ada nggak? Ya. Terus kalau nggak sudah selesai urusan wasiat. Oke, kalau ada dikeluarin dulu dan maksimal 1/3. Kemudian sisanya kalau masih ada itu urusan waris. Nah, warisnya ini harus didistribusikan kepada semua yang punya hak waris. Nah, pertanyaannya bisa jadi B dan C itu bagian di situ. Tapi ternyata ada pihak-pihak lain yang punya waris. Maka kalau mau dimasukkan ke dalam sirkah yang itu, ya yang jadi haknya B sama C saja. Maka kalau yang di sini mau ikut, ya dia harus diterakan di dalam akadnya. Nah, itu panjang itu. Kemarin saya membantu salah satu sahabat saya, ya, jadi dia bapaknya itu punya aset banyak, termasuk pabrik. Nah, akhirnya sudah dikonsultasikan warisnya dengan guru saya, Ustaz Siddiq Al-Jawi, karena saya belum terlalu kompeten mengenai hal tersebut. Sudah keluar tuh hak warisnya. Maka semua harta itu didistribusikan berdasarkan posisi waris, yang mana sebagian besar harta dilanjutkan untuk menjalankan perusahaan bapaknya. Kemudian terjadi sirkah yang baru, tapi yang jalanin para ahli waris. Nah itu sampai timi-timi itu ngitungnya. Karena apa? Setiap haknya itu harus tertera dengan benar, dan siapa saja yang mau ikut, yaitu silahkan, dan berapa nilai harta yang dia masukkan, yaitu terserah dia juga. Nah itulah yang menjadi total modal nantinya. Begitu Pak. Baik. Siap. Terima Ternyata kasih. sudah mau jam 10. Alhamdulillah pertanyaan malam ini cukup berbobot ya. Jadi ya semoga menjadi ilmu yang bermanfaat. Gimana kira-kira bermanfaat nggak dokter sirkah kita hari ini? Ngukus Ustaz. Insya Allah. Gimana?
Asik loh kalau bedah kasus itu, karena ketemu fakta langsung. Dan bisa jadi itu yang jenengan jalanin. Ya, jadi memang malah yang utama itu belajar dari pertanyaan orang lain yang tidak Anda pikirkan. Tapi bisa jadi Anda jalanin. Itu kan. Ya, ya alhamdulillah kalau bermanfaat, dan karena ini sudah mau jam 10, jadi prakteknya kepanjangan nih ya. Semoga menjadi ilmu yang bermanfaat, dan saya juga mohon maaf atas hal-hal yang kurang berkenan yang telah tersampaikan. Matur nuwun atas rawuhnya di acara Konsul Dokter Sirka. Semoga menjadi ilmu yang bermanfaat. Dan insya Allah semoga kita bisa terus silaturahim dan thalabul ilmi. Begitu ya. Siap. Untuk itu saya mengucapkan terima kasih. Afwan minkum. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Semangat. Kalau khair, Ustaz. Sami-sami. Kalau khair. Selain ya.